Terima kasih Tuan Guru, dosen saya, rektor saya mahasiswanya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Selamat siang kepada semua yang hadir. Salam sejahtera juga buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sudah saya sebut, yang saya hormati, yang saya muliakan, guru saya memanggilnya Bang Dai. Ini diwakili mungkin Pak Ketua, Pak Philip ya, sedang Turki. Juga yang tidak jelita sebenarnya, tapi jelita. Saya manggilnya Bang Donald aja. Dari Sumbar ya Pak ya. Dan Mbak Erni, saya hormati dari Kalteng, dan semua yang saya sebutkan satu persatu. Sebelum saya menyampaikan, saya ingin menanggapi dulu secara khusus. Pertama, Bang Dai bicara soal pasal 33 2014. Itulah dasar pijakan. Bang Dai pun menyebutkan pasal 2 di mana semua produk, dan kalau disebut produk berarti kan kembali ke pasal 1. Yang dimaksud dengan produk itu adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, dan barang gunaan yang melekat. Termasuk juga ntar tas ya Bu, nanti ya, kalau Ibu pakai tas kulit kan mesti kita ada itu halal ya Bu. Tekstil juga Bu, ya. Sepatu juga gitu ya. Makanya mengingat pesan masa lalu, cintailah produk-produk Indonesia. Itu aman itu. Kenapa saya singgung itu? Karena pertanyaan poin 3 yang tadi Bang Dai katakan, itu terjadi karena produk luar negeri. Jadi langsung dijawab dong. Tahan dulu, sabar. Itulah yang terjadi. Dicintailah produk-produk Indonesia. Cintailah produk dalam negeri. Yang kedua, Bang Dai dengan semangat yang super sama dengan kami, yang tadi produk, sehingga pasal 2-nya adalah semua produk yang didistribusikan, dijual belikan, diedarkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dan kalau dilihat tadi betul bahwa 90% itu adalah UMKM kita, bukan para pengusaha besar. Walaupun jumlahnya 66 juta, tapi kontribusinya ya enggak sampai 60. Karena itu kita harus memberikan perhatian kepada yang jumlahnya banyak ini. Dan kalau itu terjadi, maka Indonesia akan tumbuh, Pak. Karena angka halal kita kecil bukan karena kita tidak halal. Saya ulangi lagi, biar tegas. Kita kecil, ya, angka halalnya kalau dibanding dengan negara lain bukan karena kita tidak halal. Tapi jawaban yang tepat adalah karena kita tidak tertib halal. Kalau tertib halal, saya yakin sekali angka kita melesat. Hari ini kita masih nomor 8. Ya, nomor 1-nya dipegang oleh China, 2 oleh Brazil, 3 oleh Amerika. Cuman saya menyebutnya China dan Amerika karena Brazil itu dia bikin pabrik di Timur Tengah, lalu kembali ke Brazil, baru dari Brazil keluar. Artinya yang gede bukan Brazil, tapi pabrik-pabrik yang dari Timur Tengah. Inilah yang Bapak Bang Dai jelaskan nomor 2, dan nomor 3 Bang Dai menjelaskan soal RDP ini dibutuhkan satu penjelasan yang komprehensif dan singkat. Wabil khusus ditujukan kepada kasus temuan. Temuan yang dimaksud adalah bersertifikat halal tapi mengandung babi. Izin saya luruskan, berlabel halal luar negeri dan mengandung babi, itu yang betul. Tapi terlepas daripada merespon lebih dulu apa yang kan, izinkan saya menyampaikan setelah bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah bahwa hari ini dalam rangka RDP pembahasan inventarisasi materi pengawasan dan pelaksanaan Undang-Undang 33 2014, ya, kami menyambut kesempatan baik ini dan bersyukur sekali ada dipanggil atau diminta keterangan urusan ini. Dan ini saya yakin sekali akan menjawab semua, ya, karena memang kadang-kadang kita suka terlupa bahwa pentingnya sertifikat halal. Dan kritik membangun saya termasuk kepada DPD yang saya hormati ini
snack yang ada di kita ini belum bersertifikat halal. Nah, karena itulah pentingnya kita disiplin ya untuk bersertifikat halal sebagai apa? Sebagai untuk ya menjalankan amanah undang-undang. Kalau lihat dari angka, kita cukup malu, Pak. Terjadi transaksi halal 21.000 triliun dari Januari sampai dengan Desember. Angka ini resmi. Ya, walaupun yang ditulis itu angkanya 20.600 sekian dengan kurs dolar, sekarang kan jadi 21.000 triliun. Unfortunately, sayangnya terjadi transaksi halal di Indonesia cuma 673 kurang lebih 700. Jadi ada pasar yang besarnya 21.000 triliun, kita cuma kebagian 700. Gitu. Ini artinya kecil ya, padahal hitungan saya tidak. Kenapa? Karena tidak tertib halal. Karena itu Bapak Ibu sekalian, untuk lebih tertibnya saya bacakan poin-poin. Satu, sesuai peraturan Presiden nomor 153 tahun 2004 tentang JPH. BPJPH memiliki tugas utama yaitu lembaga pemerintah non kementerian di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. Fungsinya merumuskan, menetapkan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan JPH, koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPJPH, pengelolaan barang milik ya, atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPJPH, pengawasan dan pelaksanaan tugas di lingkungan BPJPH, dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di bawah BPJPH. Nah, poin 2 yang saya katakan tadi, yang adanya upaya penguatan, namun menurut saya hasilnya masih nggak relevan. Sekali lagi nggak relevan, karena kita semuanya udah halal, hanya saja nggak tertib halal. Pak Bang Dai, Pak Wakil Ketua, satu, Pak Jelita, dan Mbak Erni, dan semua yang hadir, ada yang seperti dikatakan Bang Dai tadi, 66 juta pengusaha UMKM di Indonesia. Menurut Bapak-Bapak Ibu sekalian, kira-kira berapa yang sudah terdaftar di kami? 3 juta, Pak. Dari 66 juta itu tadi, Pak. 3 juta. Dan ini yang kita berjibaku dengan 9 kementerian, 3 badan, 84 jaringan lembaga pemeriksa halal kami, dan ratusan ribu pendamping-pendamping kami yang terus kami upayakan. Dan upaya itu berbuah manis, Bapak. Karena kalau kita lihat sepanjang tahun 2019, 2015, 2025 ya, maaf, itu telah terbit 2.204.000 sertifikat. Ini merupakan agak prestasi ya, yang terdiri dari sertifikatnya 6.100.000. Jadi yang tadi itu angka pengusahanya. Nah, jumlah yang self declare yang saya singkat ini langsung 3.700.000, dan ini harus bertambah, terutama nanti saya mohon juga support arahan dari teman-teman di DPD ini. Untuk diketahui, hari ini kami masih berupaya di makanan dan minuman, serta hasil penyembelihan, termasuk bahan baku, pangan, dan nolong untuk produk-produk, yaitu sepanjang 2024. Mulai tahun depan atau 2026, wajib halalnya itu bertambah. Selain makanan, minuman, dan hasil penyembelihan, juga termasuk obat, ya, suplemen, kosmetik, termasuk di dalamnya berarti sabun, sampo, Bu, deodoran, Bu. Itu termasuk semuanya. Dan ini menjadi tantangan kerjaan kita 3,5 kali lebih dari yang sekarang. Ya, karena jumlah item daripada kosmetik saat ini luar biasa. 2029 mulai masuk kepada obat bebas. Ya, obat bebas tertentu dan alat kesehatan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini baru 2025. Tapi semua udah minta, kecuali yang obat keras ya, yang tahun 34 nanti. 2034. Semua udah minta. Kemarin baru saja kami diundang oleh AmCham, American Chamber, itu juga
merambah 2029. Jadi persiapan itu sekarang. Dan alat-alat kesehatan sudah mulai diminta untuk mendapatkan sertifikasi halal yang bersentuhan tentunya. Nah, kira-kira poin yang saya singkat itu sementara ada tambahan lagi? Cukup dulu ya. Kita perkaya nanti dengan tanya jawab berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.